Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik. Saya Ibu Sri Hudayati dari SMK Negeri 1 Bojonegoro akan menyampaikan wawasan Wiyata Mandala. Inilah tempat mengajar kami, yaitu SMK Negeri 1 Bojonegoro, Jalan Panglima Polim nomor 50 Bojonegoro. Saya kira semuanya sudah kenal. Selanjutnya adalah arti wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti pandangan, tinjauan. Kemudian wiyata itu berarti pengajaran atau pendidikan. Dan mandala berarti bulatan, kawasan, atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Saya ulang sekali lagi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya digunakan untuk tujuan pendidikan. Jadi sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan, bukan tujuan yang lainnya. Tujuan pendidikan nasional misalnya antara lain adalah menciptakan manusia beriman, manusia bertakwa, kemudian manusia cerdas, tanggung jawab, dan seterusnya. Jadi, sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya untuk digunakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Nah, mengapa wawasan Wiyata Mandala itu diperlukan? Ada beberapa hal, di antaranya karena satu, dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tentunya ada faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua supaya kelancaran proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tertib, terhindar dari gangguan, baik itu gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar. Jadi berusaha untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman. Kedua, dari hal ini adalah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Jadi kesatuan pandangan inilah yang kita sebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Ya, apa isi wawasan Wiyata Mandala itu? Isi wawasan Wiyata Mandala, satu, sekolah merupakan Wiyata Mandala, yaitu merupakan lingkungan pendidikan. Dua, wewenang dan tanggung jawab penuh kepala sekolah. Jadi di dalam wawasan Wiyata Mandala itu ada kepala sekolah yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan pembelajaran di sekolah. Tiga, kerjasama antara guru dan orang tua murid. 4.
Guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Selanjutnya, tentang peran siswa di dalam wiyata mandala. Karena tadi ada peran kepala sekolah, ada peran guru, ada peran masyarakat, dan peran siswa itu pun sangat penting di dalam wiyata mandala. Misalnya adalah siswa harus berperan secara aktif di dalam setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi harus berperan secara aktif. Baik itu kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. 2. Wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepada kepala sekolah. 3. Membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Jadi di sekolah pasti ada tata tertib yang harus ditaati oleh semua siswa. Tata tertib itu harus dipatuhi. Contoh misalnya adalah datang tepat waktu, pakaian seragam sekolah, dan seterusnya. 4. Siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Misal kalau ada jam-jam kosong, kita bisa ke perpustakaan. Jadi memanfaatkan waktu seefisien mungkin. 5. Pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Misal sedang di dalam lab komputer, maka kita harus menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal, tidak boleh merusak. 6. Mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Jadi kalau sekolah misalnya ada ekstrakurikuler pramuka atau PMR, nah disitulah siswa wajib untuk mengikutinya. 7. Siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Nah, ini melatih kalian semuanya untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Karena semua warga negara punya hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada dirinya masing-masing. 8. Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, misal adalah ada jam kosong, tidak mengganggu kelas di sebelah, misalnya yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati di antara kita sesama siswa. Selanjutnya, makna wawasan wiyata mandala.
Makna wawasan wiyata mandala itu adalah satu, memiliki sarana dan prasarana yang cukup. Tempatnya ada, alatnya ada. Seperti sekolah kita ini misalnya, gedungnya besar, tempatnya luas, nyaman, asri. Nah, di sini yang pertama adalah memiliki sarana dan prasarana yang cukup, itu baik dan lengkap. Yang kedua, memiliki tenaga edukatif berpribadian baik, terampil, serta berpengalaman dan berwawasan luas. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semuanya adalah tenaga pendidik, tenaga pengajar, semuanya berkepribadian baik, juga terampil, dan berpengalaman, juga berwawasan luas. Tiga, terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Apalagi sekolah kita misalnya sudah menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Kalian semua akhirnya juga bertugas untuk merawat sekolah kita supaya tetap aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Jaga kebersihan lingkungan, jaga kebersihan halaman kelas, itu termasuk di dalamnya makna wawasan wiyata mandala. 4. Tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. Jadi sekolah itu tentu tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, melainkan harus adanya partisipasi dari masyarakat dan kerjasama dari masyarakat sekitarnya. Jadi masyarakat sekitarnya itu diharapkan adalah memberikan partisipasi, dukungan, kerjasama, dan dukungan itu adalah sangat amat penting sekali. 5. Adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. Nah, anak-anak semuanya punya orang tua atau wali. Nah, ini adalah tentunya harus ada hubungan yang harmonis antara orang tua murid dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, kadang-kadang kalian juga, orang tua kalian juga diundang untuk ke sekolah, supaya tahu bahwa anak-anak saya sekolah dengan aman, dengan nyaman, dan dengan tertib. 6. Terciptanya disiplin para warga sekolah, mentaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi siswa punya tata tertib sendiri, sedangkan para guru atau warga sekolah juga ada aturan-aturan tersendiri. Oleh karena itu, saya harapkan bagi para siswa mentaati peraturan tata tertib sebagai siswa, dan para guru dan para warga sekolah yang lainnya juga mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. 7. Adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis. Jadi hubungan kekeluargaan atau persaudaraan
antar warga sekolah yang akrab dan harmonis. 8. Tumbuhnya semangat peserta untuk maju, bekerja keras, dan bekerja keras. Jadi kalian semuanya tentunya harus mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi maju dan punya sikap kerja keras supaya dapat mencapai tujuan yang kita harapkan nanti. Jadi kerja keras nanti dapat hasilnya. Apabila hal-hal tersebut terpenuhi dan terbina baik, maka keberhasilan pendidikan akan terwujud dan menghasilkan calon generasi muda pembangunan bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yang tadi sudah saya sampaikan antara lain adalah membentuk manusia menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu semuanya adalah amat penting bagi kehidupan kita semuanya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip wawasan Wiyata Mandala. Prinsip yang pertama antara lain adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sudah jelas, jadi sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Guru dan orang tua siswa terjalin pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4. Warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah kita sudah berada di dalam lingkungan yang baru, yang mungkin bulan lalu kalian masih pakai seragam putih biru, sekarang sudah berseragam abu-abu putih. Marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah itu dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yaitu institusionalisasi. Artinya adalah melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan atau profesionalisasi dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Seperti SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, itu beda dengan SMA. Jadi diharapkan memiliki keahlian-keahlian khusus untuk menghadapi masa depan. Yang kedua, kesimpulan kita adalah pendidikan itu luar biasa. Jadi pendidikan itu adalah luar biasa. Oleh karena itu, kita bisa menyebutnya laksana air di padang gersang. Air di padang gersang. Jadi pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Maka anak-anak,
yang sudah duduk di bangku kelas 10 SMK, bersyukurlah dan bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian daripada pendidikan. Itulah kesimpulan kita. Demikian. Terima kasih.